Omicron, virus varian baru dari COVID-19 dikatakan 5 kali lebih ganas dari virus aslinya. Benarkah demikian? Kita lihat beritanya. Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi di Indo24 TV. Salam satu bangsa. Baik, untuk pertama akan kita lihat berita dari Kompas. Di Kompas itu diberi judul dengan ini kata WHO soal varian baru COVID-19 Omicron. Di Kompas dinyatakan bahwa varian baru COVID-19 yaitu Omicron kini dikabarkan telah muncul di sejumlah negara sejak pertama kali merebak di benua Afrika. Organisasi dunia yaitu WHO menyebut bahwa Omicron dilaporkan pertama kali di Afrika Selatan pada Rabu 24 November 2021. Situasi epidemiologi di Afrika Selatan telah ditandai oleh 3 puncak berbeda dalam kasus yang dilaporkan. Puncak terakhir didominasi oleh varian Delta. WHO menyebut bahwa dalam beberapa minggu terakhir, infeksi Omicron telah meningkat tajam. Bertepatan dengan deteksi varian B11529, infeksi B11529 terkonfirmasi pertama yang diketahui berasal dari spesimen yang dikumpulkan pada 9 November 2021. Bunyi laporan WHO yang dipublikasikan pada Jumat 26 November 2021. Nah, Omicron sendiri memiliki beberapa mutasi yang berbahaya dan varian ini meningkatkan risiko infeksi ulang dan lebih parah dari varian of concern atau VOC lainnya. Menurut WHO, jumlah kasus yang disebabkan Omicron meningkat tajam di hampir semua wilayah Afrika Selatan. Diagnosis polymer chain reaction atau PCR saat ini terus dilakukan untuk mendeteksi Omicron. Beberapa laboratorium telah menunjukkan bahwa untuk satu tes PCR yang banyak digunakan, salah satu dari 3 gen target tidak terdeteksi atau disebut dropout gen S, imbuh WHO. Oleh karenanya, tes PCR dapat digunakan untuk mendeteksi adanya varian Omicron sambil menunggu hasil sequencing atau metode untuk mengetahui penyebaran mutasi COVID-19. Dengan menggunakan pendekatan ini, varian ini telah terdeteksi pada tingkat yang lebih cepat daripada lonjakan infeksi sebelumnya, menunjukkan bahwa varian ini mungkin memiliki keunggulan pertumbuhan, ungkapnya. Nah, dengan adanya bukti-bukti tersebut, WHO pun kemudian menetapkan bahwa Omicron sebagai VOC atau varian virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan peningkatan penularan dan kematian serta dapat mempengaruhi efektivitas vaksin. Individu diingatkan untuk mengurangi risiko COVID-19, termasuk kesehatan masyarakat dan tindakan sosial yang terbukti seperti mengenakan masker, kebersihan tangan, menjaga jarak fisik, meningkatkan ventilasi ruang dalam ruangan, menghindari ruang ramai, serta mendapatkan vaksin, tegas WHO. Baik, kemudian kita akan melihat berita lain, yaitu kita ambil dari kontan.co.id. Di sini ada sebuah judul Omicron varian baru COVID-19 5 kali lebih menular dibandingkan virus asli. Dunia dicemaskan lagi dengan munculnya varian baru COVID-19 di Afrika Selatan. Epidemiologi dari Griffith University Australia, Diki Budiman menyebut varian baru Omicron tersebut disebut-sebut 5 kali lebih menular daripada virus corona asli yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina 2019 lalu. Kalau diibaratkan varian Delta yang sempat merebak beberapa waktu lalu, yang 100% kecepatannya lebih cepat menular daripada virus liar di Wuhan, ini kemungkinannya varian baru ini, Omicron, bisa sempat 500% atau 5 kalinya kecepatan penularannya. Jelas Diki kepada kompas.com. Pada Sabtu 27 November 2021. Kemudian WHO mengklasifikasikan varian Omicron ini ke dalam kategori varian of concern, yaitu yang disebut VOC tadi, tanpa melalui kategori varian of interest atau VOL.
Baik, kita beralih ke portal yang lain, yaitu tribunnews.com. Di sini dikatakan bahwa Amerika Serikat deteksi kasus pertama varian Omicron. Washington, Amerika Serikat mendeteksi kasus pertama varian Omicron pada Kamis 2 Desember 2021 yang menimbulkan kekhawatiran atas dampak varian dari virus corona tersebut. Kasus AS pertama yang diketahui adalah orang yang divaksinasi penuh di California yang kembali ke Amerika Serikat dari Afrika Selatan pada 22 November dan dinyatakan positif 7 hari kemudian. Bahkan Presiden Joe Biden sedang mengerjakan strategi Amerika Serikat untuk memerangi COVID-19 musim dingin ini. Reuters melaporkan bahwa salah satu langkah yang dibuat Amerika Serikat adalah dengan memperluas masyarakat bagi para pelancong untuk memakai masker hingga pertengahan Maret. Bahkan Gedung Putih juga berencana mengumumkan aturan pengujian yang lebih ketat untuk pengunjung internasional. Pakar penyakit menular terkemuka AS, Anthony Fauci, pada hari Rabu mengatakan perlu waktu 2 minggu atau lebih untuk mendapatkan wawasan tentang seberapa mudah varian menyebar, tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkannya, dan apakah ia dapat menghindari vaksin yang tersedia saat ini. Baik, kemudian bagaimana kata Menteri Kesehatan atau Menkes Indonesia? Dan sebelumnya, di sini disebutkan dalam Kompas bahwa sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa varian Omicron belum terdeteksi atau belum ditemukan sama sekali di Indonesia. Saya kira ini adalah kabar penting dan kabar yang perlu kita syukuri, bahwa ternyata Omicron yang ganas ini bahkan 5 kali lebih ganas dari virus yang sebelumnya ternyata belum ditemukan atau belum ditemukan di Indonesia. Tapi bukan berarti kita kemudian menjadi tidak waspada. Saya kira selain kita bersyukur juga kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Dikatakan bahwa kami memastikan bahwa Indonesia dan dunia saat ini lebih cepat dalam mengidentifikasi setiap varian baru SARS-CoV-2 karena adanya sebagai berbagai laboratorium mumpuni, ujarnya. Nah, untuk itu kemudian ia meminta masyarakat Indonesia agar tidak panik dan terburu-buru dalam mengambil kebijakan. Kita tidak perlu panik atau terburu-buru mengambil kebijakan yang tidak berdasar, kata Budi saat jumpa pers secara individu secara virtual Minggu 28 November. Dan kendati demikian, Budi menjelaskan bahwa pemerintah tetap melakukan langkah antisipasi, salah satunya dengan membatasi kedatangan warga asing atau WNA. Beliau mengatakan pemerintah juga mewajibkan seluruh pendatang dari luar negeri, baik melalui udara, laut maupun darat, untuk menjalani karantina terlebih dahulu. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 masih terus meminta masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan prokes meski telah selesai divaksinasi. Pasalnya, selain vaksin, disiplin penerapan prokes merupakan salah satu cara ampuh untuk mencegah risiko penularan COVID-19. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis tanggapan Anda di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan bel notifikasinya. Mari kita bangun channel ini agar lebih berkembang. Sampai jumpa. Salam satu bangsa. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.